Teman yang datang 30 tahun yang lalu, saya ini 40 tahun yang lalu. Jadi 83 sekarang 2000 ya, 40 tahun yang lalu saya sudah dengan dosen, dengan saya pakai cerita dan sekarang namanya Rupiah. Jadi banyak sekali kenang-kenangan dan tadi nyanyi lagu itu bahwa kasih setia Tuhan itu begitu berarti ya. Dan saya ingat waktu itu berarti lagu ini lebih dari 40 tahun ya Mas. Kita dulu sudah nyanyi ya Ci ya. Jadi lagu ini sudah 40 tahun yang lalu mereka melayani kita di Newcastle. Waktu itu kita masih sekolah di Newcastle University. Saya masih ingat kita nggak punya duit, kita sewa satu apartemen dan ya isi berapa orang dan puji Tuhan ruangannya cukup gede. Kita duduk di sana kumpul 20 orang anak-anak sekolah dan nyanyi lagu ini. Saya nangis di sana karena aku baru kenal Tuhan dari agama Buddha, jadi so fresh ya, dan begitu luar biasa rasanya kalau Tuhan itu begitu baik sekali ya. Jadi inilah yang saya tadi di sana dengan lagu ini kok dulu kita pernah nyanyi ya. Sekarang umurnya sudah 40 tahun dan saya sudah jadi kakek sekarang, ada 3 cucu ya. Tahun depan sudah keempat ya. Dan cucu yang paling kecil cuma sebulan yang lalu ya. Jadi semuanya ini adalah berkat Tuhan. Saudara sekalian, ada satu cerita yang saya mau share, yaitu No Man's Land itu kalau kita dari Sumatera kita tahu bahwa ada University No Man's Land, ada segalanya. Dan apa yang terjadi ini adalah misionaris ini dari Belanda dan dia melayani orang Batak. Saya sudah tahu, maaf ya kalau orang Batak ada di sini karena saya lahir di Pematang Siantar. Apapun mereka makan termasuk manusia. Jadi make a long story short, bahwa No Man's Land ini sebenarnya dia pelayanan, dia cinta jiwa. Dia melayani, dan apa yang terjadi? Dan dia dibunuh dan makan anyway. Dan sungguh menyedihkan, dan sekarang ada University of Manchester, ada patungnya, dan sekarang kita nggak percaya patung, tapi anyway untuk ingat dia. Nah di dalam kehidupan kita ini, sering sekali apalagi kita orang Asia dan kita orang Chinese, kalau kita bicara berkat itu, pasti money dan uang,钱啊, Meijing, Huangjing, semua Cina, semuanya ada ya. Tapi kalau sebenarnya berkat itu bukan seperti itu. Ada satu orang mengatakan, jikalau engkau hidup sampai 95 tahun dan kamu tidak melakukan apapun terhadap orang lain, kamu hanya buang waktu aja dan buang tempat di dunia ini pada kamu. Dan kita punya Yesus, hanya hidup 33 tahun setengah, of course, di dunia ini. Dia tak panjang umur, tapi dia impact dunia. Ada amin. Dan dia merubah manusia. Dan karena itu kita mau mengatakan berkat itu hari ini bukan hanya berkat dalam jasmani, tapi kita mau mikirin bahwa apakah kita hidup di dunia ini, sepanjang di dunia ini ada meninggalkan sesuatu yang berkesan. Dan kalau saya membaca Islam, saya nggak tahu tadi siapa yang datang, anaknya yang sudah jadi, yang udah punya anak siapa? Ya, Mincu mana? Oh, Mincu. Jadi ini datang udah 30 tahun kan nanti. Iya. Soal kesen. Iya. Aku nggak tahu gimana kenanya. Pak anyway, mereka berdua ini impact hidup saya dan istri saya. Ada amin? Mereka kemungkinan nggak ngerti dan maaf ya, bodoh juga ya dari sini ke Newcastle 3 jam setengah gitu loh ya. Dan melayani kita sampai jam 12 malam dan kita nggak punya duit waktu itu. Paling-paling super mie dan kue gitu aja. Itu pun susah banget gitu loh ya. Dan dia datang kita nggak ada angpau kasih mereka karena dia tidak punya duit gitu loh. Saya mau kerja cuma 1 minggu untuk bayar sewa kamar kok. Yang kita tinggal sama Kiki sama Pak Wendy itu masih ingat kayak gitu ya. Nah hari ini saudara sekalian, saya mau sharing firman Tuhan yang aku sungguh kaget sekali ya. Yaitu di Ulangan 28 ya. Ulangan 28 bahwa firman Tuhan mengatakan sederhana sekali. Jika engkau baik-baik, ya silakan ya Pak ya. Ya. Jadi mendengarkan suara Tuhan, Allahmu akan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Mulai Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada yang amin? Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan setia segala perintah yang terus kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, dengan baik-baik. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi apa? Bagianmu.
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ada yang amin? Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di. Dengan kata lain, kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukannya, dan kita pasti akan diberkati. Ada puji Tuhan. Bukan hanya jasmani, tapi rohani. Sering sekali kita manusia ini anggap Senin dari sampai Sabtu kita tidak butuh Tuhan. Minggu aja datang bertobat, Tuhan maafkan dosa aku, haleluya Tuhan. Dan dia bilang Senin sampai Sabtu bohong manusia, Minggu bohong Tuhan. Jangan sampai kita jadi Kristen seperti ini. Marilah kita dengar suara Tuhan setiap hari. Sudah dengar, kita apa? Melakukannya. Sudah dengar, kita praktekkannya. Sudah dengar, kita katakan Jesus, use me. Gitu. Jadi hari ini saya mau encourage saudara sekalian. Kalau bisa malam ini baca ulangan 28 di rumah, enjoy bacanya. Bahwa di sini Tuhan memberikan apa? Perintah kepada bangsa Israel. Jikalau jalan A, kamu dengar suaraku, inilah yang akan kamu dapat. Ada puji Tuhan? Nah, yang ayat ke-15 kita lihat. Kamu orang baca banyak sekali berkati. Saya nggak mau dengar. Kalau dengan diberkati enak banget gitu kan ya. Sekarang kita lihat dengan yang tidak. 28 ayat ke-15 ya. Puji Tuhan. Yang tadi kita punya song leader mengatakan kita harus mau berapi-api. Puji Tuhan. Aku nggak tahu song leader siapa namanya. Ronald, puji Tuhan. Dan dia ini luar biasa ya. Nah, yang 15 1 2 3. 1 2 3. Tetapi maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau, ayat 16. Engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan banyak sekali. Jadi kita ada dua jalan dalam hidup. Aku pernah dengar satu orang khotbah, you have only one song to sing in this world. Kamu hanya ada satu lagu yang kamu bisa nyanyi di dunia ini semasa kamu hidup. Satu adalah nyanyi buat Tuhan, atau satu adalah nyanyi buat dunia. Hari ini kita hanya bisa dengar dua suara. Satu adalah suara Tuhan, satu adalah suara dunia. Di mana kita mau menaruhkan telinga kita? Di mana kita mau serahkan hidup kita? Dan kemana kita harus mau pergi? Saudara sekalian, saya juga adalah seorang yang masih di sekuler ya, di bisnis. Saya ada bisnis kecil-kecilan. Dan saya sudah lihat banyak sekali orang ini, mereka hanya mendengar apa? Suara dunia. Dan suara dunia itu apa? Me. Suara dunia ini nggak mau tahu orang lain. Yang penting aku punya keluarga. Yang penting aku punya anak. Yang penting aku punya ini. Tidak peduli orang lain. Dan mereka hidup hanya buat diri kita sendiri. Dan firman Tuhan hari ini, dia mengatakan pertama adalah berkat. Dan di ulangan ini adalah perintah Tuhan. Dan ini tidak menunjukkan kepada orang yang tidak bertobat, menunjukkan kepada kita anak-anak Tuhan. Marilah kita tiap hari mendengarkan firman Tuhan. Ibu Ruth yang paling saya ingat itu adalah beliau berdoa. Dia berdoa buat kita, nangis di bawah kaki buat kita. Waktu itu kita masih murid, apa juga nggak ada. Dan kenapa beliau mau begitu? Hanya cinta jiwa. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bayar dia. Dan kosen juga sama, jauh-jauh nyetir mobil ke Newcastle, bukan tahunnya. Kalau banyak di Indonesia, gereja yang buka nggak ada perbulan, nggak cukup, kosen tutup. Yang di gemuk buka terus gitu loh. Dan gereja itu jadi training gitu loh, supaya mau lot income gitu. Tapi nggak semuanya banyak kayak gitu. Tapi mereka berdua tidak. Hari ini perintah ini adalah buat kita anak-anak Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan dengan baik-baik, bukan hanya jasmani, bukan hanya materi, bukan, tapi sesuatu yang lebih dari itu di dalam kerohanian kita. Jadi ini ulangan 28 ini, kalian coba baca dan enjoy, pelan-pelan baca. 神的祝福 ya dia bilang ya, 远超过我们可想象的。
berkat Tuhan itu lebih daripada yang kita bisa bayangkan. Kalau kita tidak mempunyai Tuhan, bahwa berkat itu adalah berkat itu adalah apa yang saya mau. Tapi kalau kita tahu dan kita dengar suara Tuhan, berkat itu bukan hanya itu saja, tapi lebih daripada itu. Kita tahu dan kita yakin, dan tadi kita dengan semangat tahu bahwa jikalau saya meninggal hari ini, saya tahu saya kemana. Ada yang amin? Hari ini yang kedua, berkat dan kutuk ini. Di dalam berkat dan kutukan ini termasuk kerohanian. Kenapa? Karena kita tubuh, jiwa, dan roh. Kita punya tubuh ini akan meninggal. Orang Kristen ya akan meninggal. Orang agama apapun akan meninggal. Tapi kita punya roh ini harus kembali ke tempat di mana yang dia datang. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Dia menghapuskan nafasnya, dan itulah yang dia akan kembali. Jikalau kita hanya nyanyi buat dunia ini, sorry itu saja, kita punya roh itu akan menuju ke neraka. Saya pernah belajar, kalian sudah belajar kemarin. Roda. Kenapa saya semangat? Bro, kok udah tua-tua masa ngajari anak SMP? Saya ketawa. Saya bilang, anak SMP ini juga jiwa. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan, kita ke sekolahan yang mau cemunya, yang ada duit punya, sekolah yang murah, kita melayani, mereka dengar firman Tuhan, anak itu bertobat, kita sudah selesai pekerjaan kita. Ada yang amin? Bukan hanya uang, mereka tidak bayar kita uang. Saya pulang besok tanggal 5 saya udah pulang, saya udah bilang sama kosen, saya udah 10 tahun kayaknya nggak ada maksudnya di tanggal 24, 25 nggak ada di Indonesia. Sekarang pertama kali, saya sibuk sekali. Ini sekolahan juga mulai ngajak saya untuk melayani ratusan orang di sana. Dan sekalian, bahwa kita mau ingat berkat ini kalau kita dengar suara Tuhan, bukan hanya dalam keuangan, dalam segala yang kita mau itu kita bisa dapat, tapi kita bisa lihat anak ini, maaf ya, yang broken home, anak ini yang istri ketiga, dan dia bisa kenal Tuhan. Dan kenapa? Karena kita dengar suara Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa ini. Nomenser itu, dia dengar suara Tuhan untuk memberikan nyawanya untuk orang Batak di Sumatera. Dan ribuan jutaan orang Batak itu bertobat karena ada satu orang meninggal dalam umur yang muda. Ada amin? Itu adalah suatu berkat buat, sorry itu saya, sukunya Batak. Kenapa? Karena ada orang yang dengar suara Tuhan mau ke sana menjadi misionaris. Kalau memang dia tidak ke sana, habislah. Tidak akan ada begitu banyak anak-anak orang Batak yang terima Tuhan Yesus dan yang mati buat Tuhan Yesus. 20 tahun yang lalu saya ke GPDI di Palembang. Ada satu ruangan ditulis namanya anaknya itu, aku nggak tahu namanya, lupa, Stefanus atau apa. Saya bilang, kenapa ruangan ini dibuat Stefanus ini? Maaf ya, karena anak ini pelayanan. Palembang tahu sendiri dong, Palembang ya, Palembang tahu lah ya. Kalau memang itu mau dong, Islam sekali. Dan dia tidak sengaja atau bagaimana, Al-Quran itu disobek atau bagaimana, dibuang. Dan make a long story short, orang itu tahu. Dan dia datang cari siapa yang ini. Akhirnya ketemulah penginjil ini. Padahal bukan dia gitu. Dan dia dipukul dan dia disiksa. Akhirnya dia meninggal. Umur 28 tahun. Dan semuanya sekolah Alkitab itu nangis dan nggak bisa ngomong apa-apa. Karena udah berdoa buat dia di rumah sakit koma, nggak bisa apa-apa, meninggal. Dan ruangan itu menjadi ruangan nama dia. Kenapa dia mau meninggal demi Yesus? Karena dia dengar suara Tuhan bahwa dia mau melayani. Dan mati pun dia tidak keberatan, karena dia tahu bahwa siapa yang saya melayani, siapa yang saya cinta, suara siapa yang saya dengar. Lagu itu pernah dengar nggak? No turning back, no turning back. Ada amin? Itu orang India itu. Anak-anaknya satu persatu. Kalau kamu masih mau terima Yesus, satu kampung ini kumpulin. Anak kamu yang pertama meninggal, dikubur hidup-hidup sampai mati. Kedua, masih mau terima Yesus? Iya, saya dengar suara Tuhan. Nah, kita ketemu di sana ya. Mamanya nangis, bapaknya nangis. Kedua dikubur hidup-hidup. Ketiga, sama juga. Keempat, you punya istri.
You mau nggak? Bilang saya tidak mau terima Yesus, saya nggak mau jadi penginjil lagi, saya akan berikan kamu kehidupan. Dia bilang tidak, saya tidak akan kembali. Kembali apa? Dengar suara dunia. Saya mau dengar suara dia. Istrinya dibunuh, dikubur, dan tinggal dia. Akhirnya dia juga meninggal. What happened? Kepala desa itu bingung. Kenapa ya orang ini satu-satu keluarga mereka mau mati untuk Yesus? Kenapa mereka begitu luar biasa mendengar suara Tuhan? Suara apa yang begitu luar biasa, memberikan dia semangat, memberi dia keyakinan untuk mengatakan, you bunuh aing nggak apa-apa, karena aku ini anak Tuhan, aku ini dengar suara Tuhan. Dengan siapa? Suara Yesus. Dan kepala desa itu cari Alkitab, baca Alkitab. Guess what? Berapa bulan kemudian, dan kepala desa ini bertobat dan terima Yesus. Amen. Begitu juga orang yang membunuh Nomensen. Dia punya kepala desa itu, satu kampung itu bertobat dan terima Yesus. Kenapa di Sumatera begitu banyak orang Batak terima Yesus? Sorry ya saudara sekalian, ada korban namanya Nomensen. Hari ini inilah orang-orang tokoh-tokoh yang tahu tujuan hidup mereka. Kemungkinan mereka nggak pernah naik Mercedes-Benz yang seri 350 ataupun Jaguar ataupun BMW, nggak ada. Tapi mereka naik pos di surga. Mereka jalan yang apa? Penuh dengan apa? Emas. Hari ini marilah kita dengar suara Tuhan. Jangan jadi Kristen yang kere, Kristen KTP. Senin sampai Sabtu, Tuhan aku gak ada waktu ya Tuhan. Minggu, haleluya Tuhan, maafkan aku. Kalau udah kena kanker, kena bokek, untuk Tuhan tolong aku Tuhan. Sesudah sembuh aku pasti akan melayani Engkau. Tuhan kalau saya udah dapat uang berapa miliar Tuhan, aku akan melayani Engkau. Bohong semuanya. Kenapa? Karena sudah dapat sekian miliar, kamu juga hanya lupa. Kau nggak ke gereja? Aduh sorry pastor, sibuk sekali sekarang. Bisnis lagi sedang bagus. Saya bilang kurang ajar juga dalam hati ya. Waktu susah kere-kere datang minta pendeta doa, puasa segalanya. Udah diberkati Tuhan, haleluya Tuhan. Sorry Pak Pendeta, sibuk. Yang penting saya bayar perpuluhan. Emang Tuhan butuh perpuluhan kamu? Tuhan gak butuh uang kamu. Tuhan bisa aja. Ada orang yang sombong karena dia banyak duit. Waduh, kalau di gereja harus duduk depan, duduk sebelah pendeta. Alah, basi lah kalau gitu. Bukan mau duduk sebelah pendeta, percuma kalau duduk sebelah pendeta, kalau udah meninggal, duduk sebelah setan. Yang penting itu kita hidup di dunia ini Senin sampai Sabtu itu kita dengar suara Tuhan, ada amin. Bukan dengar suara dunia. Saya bingung kalau orang-orang di Jakarta itu kali kopi tiap ngobrol 3 jam nggak terasa. Ada amin nggak ya? Kalau saya ikut saya ke Murah Karang, saya bilang kok ngomong apa sih? Kalau nggak di Puri Indah sana ya. Ini kita semuanya anak-anak baik. Haleluya. Nggak ada cuma sekali-kali doang. Haleluya. Tapi kalau berdoa 3 detik, Tuhan Engkau Maha Tahu. Haleluya Tuhan. Cukuplah Tuhan. Saya tidak usah banyak doa. Karena sebelum saya doa Engkau sudah dengar. Tapi kalau ngomong sama teman nggak ada habisnya, apalagi reuni 5 jam nggak habis. Ngomong apa sih reuni? Cuma show off aja. Lu udah berapa mobil, lu udah punya anak berapa, lu ya? Lu di Singapura ada rumah nggak? Atau di LA atau di sini itu aja betul nggak? Di sini ada rumah di nongkrong sini ya? Atau di Cesuri yang mahal-mahal? Apa sih yang mau di show off? Tapi kalau kita dengan suara Tuhan, apa yang kita bicara adalah sesuatu lebih dari berberkat, yaitu jiwa, yaitu pelayanan, yaitu lihat orang ini bisa dirubah oleh Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia kita supaya diberkati Tuhan. Ada amin? Inilah yang saya mau lakukan, bahwa saudara sekalian, it's not enough untuk beberapa orang berdoa. Kita harus mempunyai satu kerinduan. Please, jangan kita problem, aduh Pastor Amin, saya kan sudah 60 lebih. Udahlah. Terus saya baru dengar tadi ada satu orang umurnya 100 tahun baru meninggal. Caranya gimana? Dia non-stop kerja terus dia. Tapi dia ayam goreng semuanya dia makan, gemuk dia, tapi kok bisa hidup dengan 100 tahun sih? Dia punya rahasia adalah non-stop untuk berpakai pikiran dan otak dia. Tapi kalau kita ini, aduh udah 60, udah sok-sok udah bawa tanah, udah tidak. Jangan. Saya 60 saya tetap mau melayani Tuhan Yesus. Saya 70 saya mau melayani Tuhan Yesus. Saya 80 saya mau melayani Tuhan Yesus. Amin. Kalau saya nggak bisa melayani, saya berdoa, minta Pak Pendeta, Pak saya mana doain saya di luar, bantu doa. Ini enggak, Pak Pendeta doakan buat anak saya supaya kantaunya banyak, cucu saya laku semuanya. Pernah nggak kita mengatakan,
Tuhan, aku mau dengar suara Engkau. Apa sih yang aku bisa lakukan untuk gereja aku, untuk berdoa untuk teman aku? Kita nggak pernah mau, karena kita dengar suara dunia atau kedagingan, suara kedagingan kita lebih daripada apa? Dari dengar suara Tuhan. So sekalian, memang kadang-kadang kita melayani Tuhan ini, kita mau pay the price, kita mau bayar. Tapi kalau kita bilang, Pak Pendeta, saya nggak bisa, kamu adalah pembohong. Kenapa? Waktu kamu cari kangkau, bisnis itu, malam-malam kamu kerja, ada amin? Kamu cari, waduh apa om kita yang berumur, saya nggak tahu, tapi jangan marah ya om. Ada yang 93, ada 93. Pak Edi. Pak Edi, mana Pak Edi? Pak Edi ini hawa. Oh Pak Edi, apa sih temannya Pak Edi? Bapak umur berapa? 86. Bapak udah kayak 76 kali dulu ya. Pak, dulu di Jakarta, di Indonesia kerja apa? Pabrik garment, Pabrik garment. kemeja. Kalau pabrik jalan, kalau lagi omsetnya lagi laku, ordernya masih banyak, jalan 24 jam. Benar, kalau ada 27 jam menurut saya. Saya juga punya pabrik ya kan. Waktu COVID itu saya punya peti mati, saya kerja sampai jam 12 malam, jam 4 lah saya. Dari pagi jam 7 sampai jam 4. Anak buah saya udah teler, udah bisa kasih dia uang supaya dia makan. Karena bikin peti mati, satu hari 400 itu, ya kan Pak? Betul nggak Pak? Tetapi waktu kita melayani, aduh, saya capek. Udahlah Pak, kok saya melayani, udah jangan saya lah. Ibu Nur yang melayani, atau yang kita songinder, yang berapi-api gitu. Jangan. Marilah kita dengar suara Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa, tapi kita di sana dukung. Kemarin saya dengar, saya ada anak-anak muda kasih pelayan di jalanan. Aduh saya terharu banget. Kan dulu saya di Kasar, pelayanan kita juga ada Sabtu kita kasih undang orang datang ke gereja. Saudara sekalian, kalau kita dengar suara Tuhan dengan baik-baik, manis dan indah sekali loh. Ada amin. Dan ada satu lagi, seperti kita pabrik garment, pabrik furniture ya, di non-stop kita ya. Kenapa? Kita punya order itu banyak, tapi kita punya order di surga itu, ya untuk kerohanian itu juga banyak sekali saudara sekalian. Hari ini, marilah kita rubah mindset kita. Di tahun yang akan datang ini, boleh nggak kita set goal bahwa pertama yang saya lakukan, Tuhan pakailah aku. Amin. Ada amin. Kalau kita sudah berumur, udah cisan, pasesan, cici sudah cici ya, berumur berapa? 83, 86, 86 puji Tuhan, masih 67, haleluya. 68, haleluya. Oke, puji Tuhan, masih bisa buka pabrik, om ya. Kenapa? Pabrik apa? Pabrik itu surga. Ada puji Tuhan. Kenapa? Berdoa. Kita bisa berdoa. Berdoa bayar nggak? Berdoa bayar nggak? Berdoa butuh nggak ya kita S1, S2, atau S3, atau S-teler? Nggak usah. Saya pernah lihat orang yang S3, tapi memang S-teler. Kenapa? Nggak ada logik, nggak ngerti apa artinya jadi manusia. Kenapa? Awan Siregar mau menang sendiri, hakim lagi. Kenapa? Nggak mau tahu orang lain. Nah hari ini, saudara sekalian, dengar suara Tuhan itu dan setia melakukannya itu. Dengan kata lain, praktekkan apa yang ada di Alkitab, apa yang kita dengar dan kita lakukan. Dan pertama adalah marilah kita ingat, saya mau dipakai Tuhan. Nah, berkat dan kutukan bukan kita tahu, oh saya tidak diberkati karena sebelum saya lahir dulu, sebelum saya lahir jadi amin dulunya itu saya percaya ini, jadi saya sekarang sesal. Jangan percaya itu. Dan jangan juga percaya orang itu susah, sakit itu karena ada kutukan. Enggak. Saudara sekalian, apakah Anda Kristen, ada non-Kristen, satu hal yang akan terjadi, kita semuanya akan meninggal. Tetapi sesudah meninggal, roh kita itu kemana? Itulah yang paling nanti. Ada yang puji Tuhan. Kami Indonesia obviously kok saya sama Cisa. Kenapa? Orang kaya itu kalau meninggal ke San Diego itu bukan ke Amerika, bukan. San Diego ya Pak? San Diego Hill ya. Itu waduh, sekarang satu tempat itu nggak cukup 12 juta, 20 ribu, 15 ribu uang Australia, mahal sekali. Dan peti paling murah itu di atas 50 juta. Saudara sekalian, bukan. Aduh, ada satu orang bilang, bos, ini mau bawa apa?
ini bos kita ini meninggal istrinya, saya bikin kuburannya. Lo bikin kuburannya berapa duit bos? 3 miliar. 3 miliar itu berapa ratus ribu? 300.000. 300.000. Untuk apa? Dia punya itu loh bos, pakai stainless katanya. Jadi kalau mama ingat dia punya istri itu, mereka itu pesta di Santiago. Tanyaan berapa? 1.000 lebih. Jadi kuburan istrinya itu 1.000 lebih, 3M hanya interior desain aja, belum lagi yang lain. Kenapa? Pesta-pesta makan di sana. Makan pak cangkeh, ayam goreng kalasan semuanya, empal itu. Emang istrinya bisa makan? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia orang ini bukan orang yang dengar suara Tuhan semasa dia hidup. Sesudah dia meninggal, habisin 30M pun nggak ada artinya. Yang penting semasa hidup dia itu, dia dengar suara Tuhan. Kalau dia udah meninggal, nggak apa-apa. Maaf, duluan pergi ya Pak, sampai ketemu di sana. Ada amin. Ada amin. Jadi saya mau katakan, berkat dan kutukan itu bukan karena hidup kita yang dulu gimana. Oh dia kaya karena waktu dulu sebelum dia lahir, dia hatinya baik. Dia miskin karena hatinya jahat. Nggak ada, jangan percaya kayak gitu. Yang Tuhan mau itu bukan yang lalu, bukan yang akan datang, tapi sekarang. Semasa kita hidup, apa yang kita harus mau lakukan? Suara siapa yang kita mau dengar? Dan kita punya pikiran ini, mau mikirin ke sana atau mikirin ke duniawi. Saya juga sama. Jadi saya juga kaget. Ini long story short, saya melayani di sekolahan sudah hampir 28 tahun. Kita ke sekolah melayani anak-anak supaya mereka dengar Injil, supaya banyak anak yang bertobat. Dan saya di stop dari satu sekolah karena dia kiranya saya mau buka sekolah saingin dia. Udah saya udah melacak, masa suruh saya buka sekolah. Aduh, saya udah pusing. Nah, dari akhirnya saya sedih, saya berdoa, saya bilang Tuhan, ini COVID, banyak jemaah yang meninggal, banyak jemaah yang malas di gereja, banyak masalah, dan sekarang sekolah pelayanan kita kalah saya paling semangat. Kenapa di stop? Tuhan baik sekali. Tutup satu pintu. Sekarang kita ada 3 sekolah membuka pintu kita untuk saya melayani, untuk kita punya gereja melayani, sampaikan ke ratusan anak-anak tentang siapa itu Yesus. Ada yang amin? Ada yang amin? Jadi caranya bagaimana? Berdoa. Udah berdoa dengan suara Tuhan. Tapi sorry ya, saya juga kerja. Saya telepon dulu agamanya, Pak, apa kabar Pak? Udah lama gak ketemu ya? Oh iya ya, Pak Amin, siapa yang teman kepala guru agama di sini, tolong datang dong. Satu lagi sih yang paling mujizat. Pak, ada kita punya kolega, dia mau Bapak melayani sekolah negeri. Sebenarnya sekolah itu kan sekolah negeri. Ini mau, karena ada hanya 5% orang-orang itu anak Tuhan. Jumat mereka ke masjid. Ini anak-anak Tuhan nggak tahu mau kemana. Pak Amin mau datang nggak? Dia kasih saya tahu Kamis, Jumat suruh saya datang. Saya bilang siapa? Jam berapa? 6:30 datang saya. Saya kaget sebenarnya Pak Guru. Cuma segrup orang kecil itu, anak muda di sana itu, mereka begitu rindu untuk dengar firman Tuhan. Saudara sekalian, pertama kali saya sekolah SMA negeri yang mau membuka pintu untuk mengizinkan pendeta datang melayani. Saudara tahu siapa yang kenali kita? Orang Islam, guru agama Islam yang kenali supaya anak-anak Kristen ini di sini punya pendeta yang datang melayani. Ada yang amin. Kita mau kerja. Jangan kita sudah mau dengan suara Tuhan, kita tiap hari makan bakso di rumah, makan kue tiaw goreng, kita nggak mau kerja, no juga. Kita mau usahakan cari peluang. Aduh, dia dengan teman dia sakit, telepon dia. Cik, udah sembuh belum? Belum. Boleh nggak aku undang pendeta aku datang untuk doa? Ada amin? Kita usahakan sudah dengan suara Tuhan, kita praktekkan. Jangan di rumah berdoa puasa, makan kue, makan pisang goreng Kalimantan, udah gitu aja, jangan. Makan bakmi acong, jangan. Makan bakmi acong boleh, tapi mau kerja, cari peluang. Ada puji Tuhan? Pada diam semuanya. Ada amin? Banyak jiwa tadi saya dari KMC. Aduh, ya dulu Kopsem sama Cerita juga di gereja Belmont, di KMC, di gereja aku yang sekarang ini. Aduh, ada toko orang Indonesia yang jual ini ya. Oh, banyak orang Indonesia yang belum kenal siapa itu Tuhan Yesus. Sesudah kita dengar suara Tuhan, marilah kita melakukan sesuatu. Karena kita tahu bahwa suara Tuhan ini penting sekali. Tidak ada orang yang bisa mengatakan, Pastor Amin, saya nggak bisa melayani. Saya tanya, kamu bisa ngomong nggak? Ngobrol bisa? Bisa kan? Kalau kamu bisa ngobrol, pasti kamu masih bisa melayani. Ada yang amin? Amin. Ada amin? Mari kita mulai sekarang.
kita cari peluang. Tapi kamu bukan bilangin, kalau gitu saya berdoa buat teman saya, Tuhan janganlah dia supaya dia cepat sakit, nah kalau saya kanker supaya dia bertobat. Jangan kayak gitu, bukan cara begitu. Ngerti nggak salah? Dia ada masalah sama suaminya, sama istrinya, kita datang, bukan kita gosip, bukan, justru kita berdoa buat dia. Ada amin, kita kasih kue ke dia, kita kasih kesaksian bahwa dulu di gereja juga ada orang kayak gitu loh. Jadi akhirnya gimana, itu artinya kita praktekkan. Kita sudah dengar suara Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ada puji Tuhan. Ada orang tanya saya, Pastor Amin, mana suara Tuhan dari mana? Bagaimana saya lakukan? Sorry ya, saya juga orang yang logik. Saya kuliahnya Bachelor of Mathematics. Bachelor of Mathematics 1 + 1 sama dengan 2 membuktikan. Bro, siapa? Adik kok namanya siapa ya? Andi. Andi 1 + 1 dapat 2. Mau kita bukti apa ini? Kalau orang mathematician ada formulanya untuk buktikan 1 + 1 itu adalah 2. Repot kan? Dan ini suara Tuhan itu gimana? Saya kamu datang ke persekutuan doa. Kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Itu tiba-tiba kita klik, aduh gila, the heartbeat of Christ. Saya nangis. Sudah berapa lama saya jadi pendeta nggak dengar hatinya Tuhan? Di sana saya dengar suara Tuhan dan saya praktekkan dan saya melayani tanpa saya capek. Maaf ya, pendeta di Indonesia itu kan kayak saya itu kan dulu ya sering diundang oleh bos-bos, semuanya bos-bos, saya nggak sebut nama dia deh, semuanya jet-setnya orang Indonesia yang kaya raya. Waduh, saya masa susah khotbah di bos yang begitu banyak orang. Iya, ya, saya datang saya khotbah. Pada suatu hari saya diundang ke sekolahan, aduh maaf ya, yang jorok banget, yang miskin banget, dan saya merasakan udahlah, yang penting saya ada di sana melayani. Saya tahu nggak suara Tuhan itu, saya duduk di sana dengar. Amin. Jangan sekali-kali kamu jadi pendeta itu hanya lihat orang itu kaya, kamu dah itu. Ini anak-anak yang miskin ini, anak-anak SMP ini, mereka juga adalah jiwa yang saya mau selamatkan. Amin. Ada amin. Ada amin. Kita ini hanya lihat dari luar. Dia kaya loh. Alah, dia kaya. Bedanya waktu dia mati, dia beli peti mati yang lebih mahal aja. Saya pabrik peti mati juga sekarang, saya tahu loh. Ada amin. Bedanya apa? Jati. Udah lalu mau jati itu, mau kampel, mau apa, mau hongu dari cungkuk, semuanya 10 tahun bonyok juga. Percaya dah. Kalau nggak percaya korek dah. Kita lihat kayunya itu bonyok. Ngerti nggak sahabat? Yang paling penting itu bukan mayatnya, bukan tubuhnya, tapi rohnya itu kemana sesudah dia meninggal. Ada yang puji Tuhan? Sudah selesai hari ini. Saudara sekalian, marilah kita semangat mendengarkan suara Tuhan. Jangan kita abaikan. Suara Tuhan dari mana? Dari pelayanan, dari kita baca Alkitab. Tips yang terakhir, use me oh God, pakailah aku. Pertama adalah tolong. Mulai hari ini, setiap hari jangan setengah jam. Saya takut setengah jam kamu gak kuat. 10 menit saja. Poin pertama, mau dengar suara Tuhan. Pertama, doa 10 menit. Brother Andi, haleluya, aku gak kenal Anda. Ini anaknya ya? Iya. Oke, sama istrinya puji Tuhan. Usir istrinya 10 menit tiap hari ya. Di kamar sebelah berdoa, haleluya. Handphonenya dibawa. Dia pakai apa handphone? Tapi gak boleh lihat WhatsApp, gak boleh YouTube, gak boleh. Boleh dengar lagu rohani. Ada amin? Siapa istrinya namanya? Evi ya, laporin saya. Halo Brother Andi ya. Next time kalau saya datang, kalau saya nggak ada itu, saya mau datang lagi. Haleluya. Just 10 menit, just spend some time with Jesus. Saudara sekalian, percaya sama saya. Dengar suara dia, dengar lagu rohani. Ini pertama. Ini penting sekali. Kedua, please. Andi saya percaya juga graduate apa? Iya. Bachelor apa? Kemis. Farmasi. Farmasi. Aduh, apa farmasi? Mau hafalin dia punya nama obat, betul nggak? I'm sick and tired of it. Saudara sekalian, yang kedua, tadi kan quiet time itu bersama dengan Tuhan. 10 menit, ya. Yang kedua, Brother Andy, hafal ayat. Setiap minggu hanya 1. Istrinya cross-check sama kamu cross-check. Haleluya, puji Tuhan. Tapi orang ingatnya dia. Usir dia, jangan ganggu dia. Siapin, lu kesana doa 10 menit ya. Lu datang. Dan yang kedua, hafal 1 ayat. Ayatnya mau taruh di WC kayak mau taruh di mobil kayak sebodoh dah. Tapi ingatin ayat itu.
Jangan ingat nama Evi terus, haleluya, amin. Ada yang puji Tuhan? Ini kedua ya, mau dengar suara Tuhan. Kita mau ada prakteknya, jangan saya khotbah kamu dengan gua pulang. Pertama, quiet time bersama dengan Tuhan 10 menit. Kedua, hafal firman Tuhan. Ketiga, saudara sekalian, kita akan connect grup, ada Zoom, ada Bible study sekarang online. Ikut, jangan sok pinter, alah basi deh, gue udah 40 tahun jadi anak Tuhan. Saya ini lahir dari Kosem Majelis, ngapain saya dengar? Lu nggak usah lu ngomong asal udah tahu kok. Aduh, kalau orang kayak gitu mah, aduh, saya enak deh lihat. Firman Tuhan itu dengan baik-baik, Firman Tuhan itu firman yang hidup. Amin. Bukan firman yang mati. Saya sering mengatakan kita cuma ada li lian si itu artinya kita harus menghormati orang tua, mau tahu diri, mau balas budi ke orang baik segalanya. Kita pintar banget, kita punya filosofis. Cungkok punya filosofis, nggak ada yang keduanya dah. Tapi yang bisa melakukannya itu terbatas sekali. Tapi kalau kita hafal firman Tuhan, firman yang hidup itu, suami istri libur. Cik, ini suaminya. Ya benar. Kok nggak apa-apa ya? Saya nggak kenal ya. Kalau libur bagaimana? Suruh dia usir dia keluar. Teman saya waktu COVID 14 hari di hotel, libur suami istri. Dia bilang sengsara banget gitu. Udah libur tiap hari 14 hari mau lihat dia. Haleluya. Saudara sekalian, kita anak Tuhan. Marilah sesudah kita libur kita dengar firman Tuhan. Kita ini sehebat apa sih? Kita ini sekudus apa? Andi sama Evi libur. Lu yang salah lu yang salah Vi. Kenapa sih lu gitu? Lu ngurusin anak gini-gini dong. Lu yang salah, lu minta maaf dong. Nggak usah. Udah, istri. Nggak ada orang yang tidak pernah salah. Ada nggak? Nggak pernah. Salah paham banyak nggak kok? Banyak ya? Udah berapa tahun sih kok Mary kok? Berapa tahun kok Mary? Wah, Pak masa kena, ini guru saya ini. Saya baru 33 sama istri saya. 47 asam manis ya, sweet and sour pork semuanya udah pernah makan. Betul nggak? Tapi apa yang terjadi? Malam tetap tidur sih 1 jam. Jangan percaya jikalau saya punya istri bukan si Evi atau suami saya bukan Andi, pasti akan lebih bahagia. Itu adalah suara iblis. Ada amin. Kita sudah dipersatukan. Itulah yang kita akan hormat. Kita sudah dipersatukan. Jangan kita lirik. Kamu baca di ayat yang selanjutnya. Kamu jangan lirik ke kiri ke kanan. Kenapa artinya? Jangan lihat cewek yang lain. Kita punya istri, teman kita berjuang usaha kita sampai kita punya anak bisa kuliah, bisa sekolah, bisa ini. Udah dia berumur, pasti dia lebih tua dong. Saya ini enggak. Karena anak laki-laki lebih keren gitu ya. Andi masih lebih keren ya kan. Tapi aku juga cantik ya. Pasti keren itu. Udah lebih lihat ke kiri, waduh cewek ini cakep. Ke kanan, ini cakep juga ya. Udah jangan, kita udah lihat istri kita aja lah. Ada amin? Saudara sekalian, inilah dengan Tuhan. Pertama, quiet time. Kedua, memorize the words of God. Ketiga, jangan kita tinggalkan fellowship dan connect. Ada satu orang mengatakan, di mana teman kamu di sana itu akan mempengaruhi hidup kamu. Bayangkan tiap hari kalau kita ketemu orang dunia, ngomongnya apa? Minum. Ngomong apa? Perempuan. Ngomongnya apa? Import perempuan dari Thailand. Dari apa? Dari Congo. Banyak yang disimpan di Ancol. Apa? Banyak sekali. Tapi bukan di sini. Haleluya. Amin. Di sini nggak banyak. Indonesia aja banyak. Banyak bos-bos punya simpanan di Ancol. Saudara sekalian, ada nggak? Ada. Apa yang terjadi? Ini kita akan ikut mereka. Tapi kita punya persekutuan ini adalah anak-anak rohani, anak-anak Tuhan. Ada yang puji Tuhan? Amin. Satu, doa, kedua, meditasi. Yang ketiga apa? Dan saudara sekalian, yang keempat, kita marilah mempunyai mentor dalam hidup kita. Kita butuh orang mentor. Kalau saya datang, saya pasti ketemu senior saya yang sudah puluhan tahun lebih tua dari saya. Kita duduk makan, kita ngobrol. Ini adalah 4 tips yang saya mau memberikan dukungan buat Anda. Dan saudara sekalian, saya mengatakan, yes, saya mau dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu indah banget. Nah, sesudah kita melayani Dia, ingat, seek ye first the kingdom of God, and all of it shall be added unto you. Carilah kerajaan Allah dahulu, maka semuanya yang ini akan ditambahkan Tuhan. Aku tidak akan nyesal untuk melayani Tuhan sampai 61.
Saya dari 21 bertobat, di antaranya kakak rohani saya dan beliau, mereka berdua ya, yang bodokin kita, yang ngajarin kita berdoa. Dan saya juga bingung, kok Cilisa mau ya kayak gini kayak seorang ibu, dan saya bukan keponakan dia, aku juga baru kenal dia bisa peluk kita, bisa nangis berdoa buat kita. Untungnya apa sih? Bukan tahunya kalau dia itu, apalagi murid-murid sih ya, bukan tahu ada duit. Nggak baik. Hari ini saya mau katakan, mereka dengan suara Tuhan untuk melayani orang yang tidak ada apa-apanya. Tapi itulah benih yang akan taruh dan lahir dan impact ribuan orang. Ya, saya sama Cilisa memang saya sering mention mereka karena mereka adalah salah satu orang yang kita tidak akan lupa. Cindra mau datang, saya akan suruh Cindra ketemu Cilisa sama Kosen ya. Dan hari ini saudara sekalian, jangan kita dengar suara dunia. Kita mempunyai pastor senior untuk bantu kita. Kita punya kehidupan pasti akan sukses dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari kita tunduk kepala kita sama-sama berdoa. Kita nyanyi satu kasih setia. Thank you. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyi lagu ini dan berdoa, dan saya mau berdoa buat saudara sekalian dan dalam perjamuan kalau saya akan melakukannya. Haleluya. Kasih setiamu yang merasakan, ya Tuhan, lebih tinggi dari tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Dari bahasa Inggris, waktu kita sudah jaya, sudah kita kaya, kita tidak mau melayani Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan kita masalah, baru kita mau kembali ke Dia. Mari, jangan kita sampai begitu. Melayani Tuhan dengan sukacita, bahagia, dan is such a blessing to serve. Luar biasa berkat yang begitu berarti kalau kita masih bisa dipakai Tuhan. Marilah kita dengan sukacita melayani Tuhan. Jangan kita marah, kita kecewa, kita malas ya. Melayani Tuhan itu adalah hal yang paling luar biasa ya. Mari kita sama-sama berdoa, sama berdoa buat saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Kalau saudara sudah dengar firman Tuhan, mau mempunyai komitmen
mulai praktek malam hari ini. Saya mau spend time 10 menit dengan Tuhan. Saya mau mulai hafal 1 minggu hanya 1 ayat. Hanya 1 minggu hanya 1 ayat. Ya, dan saya mau untuk dengar firman Tuhan, ikut connect group, ikut Bible study. Dan saya mau mencari mentor di dalam hidup saya. Angkat tangan, saya mau berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, jangan takut, kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anak-anak yang begitu rindu Tuhan, mau mendengarkan suara Engkau, mau datang kepada Engkau, mau cinta Engkau, mau melayani Engkau dengan sukacita, dengan bahagia, dengan semangat Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk cinta Engkau, untuk melakukan apa yang Engkau mau kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Kita berbeda Tuhan, tapi kita mempunyai satu panggilan, yaitu menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati Kosem dan Lisa Tuhan Yesus. Pakailah mereka lebih dahsyat lagi. Berkati keluarga, anak-anak mereka dan cucu mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas gereja ini. Terima kasih atas kebaikan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita tepuk